Coba lihat deh, kok masih sedikit ya perolehan di desa kita? Mana coba lihat. Oh, ini sih udah lumayan sih menurut kakak. Tapi dibanding dulu masih banyakkan lagi loh kak. Ya itu kan dulu. Kalau sekarang kan pandemi, jadi ekonomi masyarakat kita kan nggak sebagus dulu. Kalau dulu ya masih bagus. Kalau begitu, sedekah di masa pandemi memberatkan kita dong kak. Ya nggak begitu juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sibuk apa ini? Ini Bu, kita lagi ngecek data para mustahik di desa kita. Tahun ini mustahik dan jumlah zakat infak sedekahnya berkurang bu. Kok bisa begitu ya? Iya, selama pandemi ini mengalami penurunan Bu. Ini tadi Dede Devi nanya, apakah infak, zakat, dan sedekah itu apa tidak memberatkan masyarakat di saat pandemi seperti ini? Nah, semua orang sebenarnya mampu untuk bersedekah, termasuk Devi, juga Leni. Karena kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk bersedekah memberi kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana Allah juga kan berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah manakala Tuhanmu memaklumkan kepadamu, jika kamu bersyukur atas nikmatku, tentu aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka azabku sangat pedih. Nah, Devi, Leni, sedekah itu bukan saja adalah merupakan ibadah dalam bentuk ketaatan vertikal seorang hamba kepada Robnya, akan tetapi juga merupakan ibadah muamalah terhadap sesama dan juga kepada makhluk lainnya. Apalagi saat ini nih, di bulan Ramadan, bulan yang sangat utama dan afdol untuk kita bersedekah. Sebagaimana diriwayatkan, an Anas qila ya Rasulullah, ayu shadaqatu afdal? Qala as-shadaqatu fi Ramadan. Dari Anas radhiyallahu an, sahabat pernah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi Devi, Leni, ada 4 ini keutamaan dari keberkahan sedekah yang mungkin kita bisa sampaikan ya sore hari ini. Yang pertama, sedekah itu tentu membawa keberkahan sebagai bukti bahwa seseorang itu beriman. Bukankah di dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan, wasodaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah bukti. Maksudnya bagaimana ini? Bahwa seseorang yang bersedekah itu dia yakin sepenuhnya bahwa sedekah yang dikeluarkan insya Allah Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang berlipat. Kemudian, Terus yang kedua? nah ini Leni, yang kedua, kalau sedekah itu tentu akan mensucikan hati, ya. Sebab di dalam Al-Qur'anul Karim juga ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah 103 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim. Dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan hati mereka. Jadi bukan zakat saja nih Devi, Leni, termasuk juga sedekah di dalamnya. Terus yang ketiga apa bu? Ya, kalau yang ketiga, Vi, sedekah itu juga membawa keutamaan dan keberkahan sebagai pembuka pintu-pintu rezeki. Kan tidak sedikit itu firman Allah, hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang hal tersebut. Salah satunya di surat Saba ayat 39 yang artinya, dan sedekah yang kamu nafkahkan, maka Allah lah yang akan menggantinya. Sebab Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan khawatir, transaksi yang paling kekal itu adalah transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Devi sama Leni perlu tahu nggak? Ya, yang keempat itu keutamaan keberkahan dari sedekah adalah sedekah sebagai penolak bala. Sebab kan kita manusia biasa ya, tidak luput dari masalah, dari musibah, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 seperti saat ini. Allah mengajarkan kepada kita, selain kita berdoa kepada Allah, tentu adalah kita dengan cara bersedekah. Karena dengan mengeluarkan sedekah, insya Allah itu akan menjauhkan kita dari musibah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya bahwa sedekah itu meredam kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang su'ul khotimah. Jadi begitu luar biasa ya, ternyata keutamaan dari sedekah ini selain membawa berkah, mudah-mudahan kita semuanya, Ibu, Devi, Leni, insya Allah kita istiqomah ya untuk terus belajar bersedekah ya. Karena sedekah di sini bukan hanya sedekah materi, tapi juga bisa sedekah tenaga, waktu, pikiran, apalagi masih muda-muda seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk persyarikatan ya.
Itu, dan kemudian juga jangan lupa bahwa Rasulullah dengan sangat mudah dan indah mengajarkan sedekahnya melalui cara apa? Tersenyum. Seperti hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu adalah Sodako. Masya Allah. Mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Masya Allah, kita jadi lebih paham ya Bu Ya, sekarang. alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kenapa yang berzakat sedikit ya Bu? Ya, Fi, mungkin saja karena kita kurang sosialisasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat perlu ya kita mungkin lebih kita berikan penjelasan lagi lah. Oh iya ya. Baik Bu, nanti insya Allah kita akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, Terima kasih atas ilmu dan sarannya ya. alhamdulillah bagus dah. Devi sama Leni diteruskan ya. Ya deh. Insya Kalau Allah. begitu Ibu pamit ya. Sudah sore ini Ibu kebetulan ada janji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.